Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yusri Daini. Saya dari program studi akuntansi, NIM saya 29020500014 dari semester 6. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang anjak piutang dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dari dosen pengampu saya, Ibu IPA Masrifah MM. Selanjutnya, setelah saya memperkenalkan diri saya, masuknya sekarang ke anjak piutang. Jadi perusahaan untuk memperoleh sumber pembiayaan secara mudah dan cepat sampai 80% dari nilai faktur penjualannya secara kredit. Perusahaan anjak piutang dapat membantu mengatasi kesulitan dalam bidang pengelolaan kredit. Dengan demikian, klien dapat lebih berkonsentrasi pada kegiatan peningkatan produksi dan penjualan. Jadi anjak piutang ini adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan atau debitur dari transaksi perdagangan di dalam atau di luar negeri, yaitu sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 1250 KMK 013 1988 tanggal 20 Desember tahun 1928. Selanjutnya, perannya dalam anjak piutang ini dalam ekonomi yaitu dapat mengatasi kesulitan dalam bidang pengelolaan kredit. Dengan demikian, klien dapat lebih berkonsentrasi pada kegiatan peningkatan produksi penjualan. Selanjutnya sekarang ada manfaat perusahaan, yaitu manfaat perusahaan anjak piutang. Yang pertama, menurunkan biaya produksi perusahaan. Yang kedua, memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk pembayaran di muka atau advance payment sehingga akan meningkatkan credit standing perusahaan klien. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan bersaing perusahaan klien karena klien dapat mengadakan transaksi dagang secara bebas atas dasar open account, baik perdagangan dalam maupun luar negeri. Lanjut ke empatnya, yaitu meningkatkan kemampuan klien memperoleh laba melalui peningkatan perputaran modal kerja. Selanjutnya yang kelima, menghilangkan ancaman kerugian akibat terjadinya kredit macet. Resiko kredit macet dapat diambil oleh perusahaan anjak piutang. Yang keenam, mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Nah, ini dia ada 3 pelaku utama yaitu yang terlibat. Yang pertama ada perusahaan anjak piutang atau vendor, lalu ada klien atau supplier, lalu ada nasabah, customer atau debitor. Jadi untuk perusahaan anjak piutang ini atau disebut dengan vendor yaitu perusahaan atau pihak yang menawarkan jasa anjak piutang. Yang kedua, yang supplier ini yaitu pihak yang menggunakan jasa perusahaan anjak piutang. Yang ketiga, nasabah atau customer atau debitor yaitu pihak-pihak yang mengadakan transaksi dengan klien. Maka seperti ini. Jadi di sini perusahaan factoring dengan ada transaksi dengan klien, dan klien ada transaksinya jual beli dan melakukan pembayaran ke perusahaan atau factoring. Nah, ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam anjak piutang. Sudah dibuatkan bagannya juga. Boleh dilihat di sini sudah ada bagannya ya, teman-teman semua. Dan sudah ada pengertiannya juga di sampingnya. Oke. Selanjutnya kita ke jenis-jenis anjak piutang. Jadi yang pertama, untuk jenis-jenis anjak piutang itu yang pertama ada berdasarkan pelayanan. Lalu untuk berdasarkan pelayanan ini yang pertama ada full service factoring yaitu yang memberikan jasa secara menyeluruh baik jasa pembiayaan maupun non pembiayaan. Yang kedua ada book factoring yaitu memberikan jasa pembiayaan dan pemberitahuan saat jatuh tempo pada nasabah tanpa memberikan jasa lain seperti resiko piutang, administrasi penjualan dan penagihan. Lalu ada maturity factoring yaitu pembiayaan pada dasarnya tidak diperlukan oleh klien tetapi oleh pengurusan penjualan dan penagihan piutang serta proteksi atas tagihan. Lalu yang keempat ada finance factoring yaitu menyediakan fasilitas pembiayaan saja tanpa ikut menanggung resiko atas piutang tak tertagih. Selanjutnya di sini jenis-jenis anjak piutang yang berdasarkan resikonya ada with resort factoring, yaitu klien akan menanggung resiko kredit terhadap piutang yang dialihkan kepada perusahaan anjak piutang. Oleh karena itu, perusahaan anjak piutang akan mengambil tanggung jawab pembayaran piutang pada klien atas piutang yang tidak tertagih dari customer. Lalu yang kedua ada without resort factoring, yang artinya perusahaan anjak piutang menanggung resiko atas tidak tertagihnya piutang yang telah dialihkan oleh klien.
Dalam perjanjian ini, anjak piutang dapat dicantumkan bahwa di luar keadaan macetnya tagihan dapat dilakukan bentuk research untuk menghindarkan tagihan yang tidak dibayarkan karena pihak klien ternyata mengirimkan barang yang cacat atau tidak sesuai dengan perjanjian kepada nasabahnya. Lalu di sini ada berdasarkan perjanjiannya dan sudah ada bagannya juga. Jadi di sini ada disclosure factoring yang memang artinya pengalihan piutang kepada perusahaan anjak piutang dengan sepengetahuan pihak debitur atau customer. Saat piutang tersebut jatuh tempo, perusahaan anjak piutang memiliki hak tagih pada debitur yang bersangkutan. Untuk dapat melakukan hal tersebut, di dalam faktur dicantumkan pernyataan bahwa piutang yang timbul dari faktur ini telah dialihkan kepada perusahaan anjak piutang. Lalu di sini sudah ada bagannya, ya. Di sini yang pertama dalam bagan ini penjelasannya adalah penjualan secara kredit kepada customer atau pembeli, ya, atau bisa disebut dengan debitur. Lalu di sini kontak factoring, ya, si factoring itu perusahaan anjak piutang antara supplier atau klien, antara supplier nih yang ini ya teman-teman, dengan perusahaan factoring disertai dengan penyerahan faktur-faktur dokumen terkait lainnya. Di sini melakukan pembayarannya. Lalu yang ketiga, pemberitahuan kepada customer mengenai kontrak factoring. Pemberitahuannya di sini sudah ada juga ya, sudah ada bagiannya dari antara supplier dan customer atau pembeli. Selanjutnya di sini ada pemberitahuan kepada customer mengenai kontrak factoring. Lalu ada penagihan diperoleh perusahaan factoring yang disertai dengan bukti-bukti pendukung. Lalu ada pelunasan utang customer kepada perusahaan factoring. Di sini udah ada bagannya dan ada penjelasannya juga berdasarkan perjanjiannya atau disebut dengan disclosed factoring. Selanjutnya di sini ada undisclosed factoring, yaitu transaksi penjualan atau pengalihan piutang kepada perusahaan anjak piutang oleh klien tanpa pemberitahuan kepada debitur, kecuali bila ada pelanggaran atas kesepakatan pada pihak klien atau secara pihak perusahaan anjak piutang menganggap akan menghadapi resikonya ya teman-teman. Jadi untuk mekanisme dari undisclosed factoring ini sudah dibuatkan bagannya juga, yang memang sudah ada penjelasannya juga. Jadi yaitu penjualan secara kredit oleh klien. Jadi supplier melakukan penjualan kepada klien atau supplier ya teman-teman kepada nasabahnya yaitu customer. Selanjutnya penyerahan faktur dan bukti-bukti pendukung lainnya tanpa ada pemberitahuan mengenai kontrak anjak piutang. Nomor 2 yang ini ya teman-teman, antara supplier penjual dengan customer atau debitur. Lalu yang ketiga, tembusan kepada klien sampai 80%. Lalu di sini ada dari total nilai faktur, sisanya 20% akan dibayarkan saat pelunasan utang oleh debitur atau customer. Sudah dibuatkan bagannya juga antara supplier dengan pembayaran di muka 80%. Lalu yang keempat, pada saat jatuh tempo, debitur akan melunasi utangnya langsung kepada supplier atau klien. Yang keempat di sini ya teman-teman, pada saat pembayaran 80% itu ya. Lalu yang kelima, klien kemudian meneruskan pelunasannya tersebut kepada perusahaan anjak piutang, selanjutnya melunasi sisa pembayaran 20% kepada klien. Nah ini penjelasan dari bagian tersebut. Berdasarkan jenis-jenis piutang, jenis-jenis anjak piutang yang memang berdasarkan undisclosed factoring. Selanjutnya di sini ada berdasarkan lingkup kegiatannya. Yang pertama ada domestic factoring, yang artinya kegiatan transaksi anjak piutang dengan melibatkan perusahaan anjak piutang, klien dan debitur yang semuanya berdomisili di dalam negeri. Yang kedua ada international factoring, yaitu kegiatan anjak piutang untuk transaksi ekspor impor barang yang melibatkan dua perusahaan factoring di masing-masing negara sebagai ekspor faktor dan impor faktor. Di sini ada proses anjak piutang untuk tagihan dan promes. Sudah dibuatkan bagannya juga. Jadi yang pertama di sini ada anjak piutang untuk tagihan. Tagihan tersebut selanjutnya dijual kepada perusahaan anjak piutang dengan kontrak pengambil alihan tagihan dari penjual atau supplier kepada perusahaan anjak piutang.
Yang pertama di sini, supplier atau klien menjual barang atau jasa kepada pembeli customer. Melakukan penjualan barang, penyerahan barang dengan DO yang ditandatangani pembeli asli dan delivery order kembali kepada supplier. Jadi antara supplier atau penjual ini melakukan penjualan barang kepada customer atau pembeli. Lalu, karena alasan cash flow, supplier atau klien kemudian menjual tagihannya kepada perusahaan anjak piutang atas persetujuan pembeli atau customer. Selanjutnya, yang ketiga di bagian data tagihan, klien menyerahkan data tagihan termasuk faktur-faktur atau delivery order kepada perusahaan anjak piutang. Yang nomor 3 ini, jadi perusahaan anjak piutang dengan supplier atau bagian penjual. Lalu yang keempat, kontrak persetujuan dan pengambil alihan tagihan antara klien dengan perusahaan anjak piutang. Yang nomor 4 di sini, kontraknya antara supplier atau penjual dengan perusahaan anjak piutang atau vendor. Yang kelima, pembayaran kepada klien atas penjualan tagihan. Lalu yang keenam, pada saat jatuh tempo, perusahaan anjak piutang melakukan penagihan kepada pembeli atau customer. Yang ketujuh, yaitu pelunasan utang oleh pembeli. Baik teman-teman, selanjutnya di sini ada proses anjak piutang untuk tagihan dan promes ya untuk nomor 2. Di sini sudah ada bagannya dan sudah ada penjelasannya, yaitu kalau misalnya anjak piutang untuk promes, transaksi jual beli dilakukan dengan penerbitan promes oleh pembeli sebagai surat bukti kepada penjual yang selanjutnya dapat didiskontokan kepada perusahaan anjak piutang. Proses anjak piutangnya dapat dilihat sebagai bagan berikut. Di sini yang nomor 1 yaitu melakukan penjualan barang atau jasa kepada pembeli secara kredit. Lalu sebagai bukti, nomor 2 ini sebagai bukti utang atas transaksi jual beli, pembeli mengeluarkan promes kemudian diserahkan kepada supplier. Lalu yang ketiga, supplier kemudian mengendorse promes tersebut kemudian dijual kepada perusahaan anjak piutang secara diskonto. Yang keempat, perusahaan anjak piutang membayar promes yang ini ya nomor poin keempat. Perusahaan anjak piutang membayar promes atas dasar diskonto yang di bagian sininya. Lalu yang kelima, setelah jatuh tempo, perusahaan anjak piutang menyerahkan promes tersebut kepada bank untuk ditagihkan pembayarannya dari pembeli. Lalu yang keenam, pembayaran diteruskan kepada perusahaan anjak piutang setelah dilakukan penagihan. Nah, berikut penjelasannya dari bagian anjak piutang untuk promes. Selanjutnya, di sini perusahaan anjak piutang di Indonesia yang pertama ada Aditama Finance, ada PT IFS Capital, lalu ada SK Finance, ada PT Tifa Finance. Sumber materinya saya dapat dari Kak Amanita Novi yang sudah saya cantumkan juga linknya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau lebih jelas, lebih lanjut tentang materi anjak piutang sudah ada saya lampirkan juga linknya. Langsung aja dicek ya teman-teman dengan saya Yusi Rizdaini. Materinya semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.